Bisa dibilang peluang bisnis kerupuk ini oke banget, Bos. Terbukti nih, Pak Hendra Thomas udah jadi generasi kedua pengusaha kerupuk yang sampai sekarang bisnisnya masih cuan. Halo Bos, selamat datang di pabrik kerupuk saya yang sudah berjalan selama 55 tahun. Penasaran cara produksinya? Tetap di Cuan Bos. Di usianya yang menjelang 50 tahun, Pak Hendra menolak jadi biasa-biasa aja, Bos. Sebagai generasi kedua pengusaha kerupuk, Pak Hendra selalu berinovasi membuat berbagai jenis kerupuk. Beberapa kerupuk yang diproduksi di pabriknya ada kerupuk ikan, kerupuk udang, maupun kerupuk bawang dengan bentuk dan warna yang variatif. Cocok deh buat jadi cemilan atau dibikin seblak, Bos. Rasa kerupuknya gurih-gurih enak. Pak Hendra juga bikin beberapa grade buat kerupuknya. Seperti kerupuk udang ini, Bos, yang warnanya lebih pekat masuk ke dalam grade premium. Artinya, kandungan tepungnya lebih sedikit dibanding warna yang tidak pekat. Grade-nya itu biasanya dari rasa. Ya, kalau dari grade paling rendah, ya rasa-rasanya biasa aja. Kalau yang tertinggi kita pakai bahan-bahan seperti udang, seperti ikan, kemudian bawang, yang semuanya fresh. Kalau yang murah, itu hanya paling juga manis, asin, seperti itu aja. Jadi pakai bumbu-bumbu yang standar. Harganya tentu beda ya, Bos. Ada harga, ada rasa. Kerupuk udang premium bisa mencapai 60 ribuan rupiah nih per balnya. Sedangkan kerupuk udang biasa mulai dari 50 ribu rupiah nih, Bos. Tapi kalau mau grade yang lebih bawah lagi, harganya mulai dari 11 ribu rupiah sampai 18 ribu, Bos. Pak Hendra menjual kerupuknya bal-balan ya, Bos. Bahkan buat yang mau maklon kerupuk di pabriknya juga bisa loh. Karena sekarang banyak konsumen-konsumen yang ingin memasarkan kerupuk dengan brand sendiri. Nggak mau mengandalkan brand orang lain. Jadi kita buka kesempatan orang untuk memanfaatkan jasa maklun dari kami. Proses pembuatan kerupuk ini bisa dibilang sudah modern ya, Bos. Di tangan Pak Hendra, produksi kerupuknya sudah menggunakan mesin agar produksinya bisa lebih cepat dan efisien. Di pabrik kita, semua proses dari awal sampai akhir, semua menggunakan mesin-mesin yang modern. Seperti ini, mesin pencetakan. Dari proses pencampuran bahan sudah otomatis masuk ke mesin pencetak ini ya, Bos. Bahkan untuk proses pemotongannya juga menggunakan mesin. Jadi ukuran kerupuk nggak ada yang beda-beda. Bahkan proses pengeringan kerupuknya sudah menggunakan mesin agar bisa kering merata. Keren ya, Bos, semuanya udah sistematis nih. Ya, mesin-mesin kita harus update dengan mesin-mesin yang terbaru supaya produksi kita lebih efisien. Dan kemudian permintaan langganan juga sekarang mulai banyak ya, macam-macam, ya kita harus bisa mengikutinya gitu. Dengan keberadaan mesin-mesin modern ini, Bos, Pak Hendra bisa memproduksi kerupuk 2 ton per hari. Mantap! Gebrakan lain yang Pak Hendra lakukan untuk usahanya, memanfaatkan media sosial untuk menjual kerupuknya. Pemasaran menggunakan media online, selain bisa menjangkau pembeli lebih luas, Pak Hendra juga bisa memangkas biaya operasional hingga 50%, Bos. Awal-awal mungkin ada kesulitan, tapi kita siapkan staf-staf yang memang mengerti untuk di media sosial, dan itu semua jalan. Mantap ya, Bos. Kalau tim cuan perkiraan nih dalam sebulan, laku 10.000 bal kerupuk dengan minimal pembelian Rp11.000. Maka dalam sebulan bisa tembus omset 3 digit, Bos. Cuannya segaring kerupuknya ya, Bos. Karena kerupuk adalah makanan sehari-hari masyarakat Indonesia ya. Jadi nggak ada matinya. Jadi buat apa kita mencari bisnis-bisnis yang baru yang nggak jelas, padahal kita sudah ada jalannya. Alasan itulah yang bikin Pak Hendra pengen tetap ngembangin bisnis kerupuknya, biar bisa terus melestarikan kerupuk khas Indonesia. Semangat terus Pak Hendra! Halo Bos, sebagai pengusaha kita harus tetap fokus, kerja keras, dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang penting
Cuan, Bos. Yummy! Siapa yang sanggup nolak coba kalau disuguhin si raja buah ini? Udah pastilah rencana diet gagal. Apalagi kalau menikmatinya langsung dari kebunnya. Sensasinya beda, Bos. Itu baru rasanya, cuannya jangan ditanya. Bermula dari hobi dan kesukaannya akan durian, Mas Muris dan ayahnya berhasil mengembangkan kebun durian menjadi destinasi wisata kuliner yang ciamik loh. Halo Bos, makan durian enak sudah biasa. Makan durian langsung dari kebunnya baru luar biasa. Penasaran di mana? Tetap di Cuan, Bos. Bos, sesekali gaspol yang jauh yuk weekendnya, muter-muter kebun. Bagi durian lovers di sekitar Jawa Timur, pastikan tempat ini masuk bucket list jalan-jalan kalian ya. Di lahan seluas 4 hektar ini, Mas Muris dan ayahnya menanam pohon durian montong, Bos. Jenis ini merupakan salah satu primadona durian yang memiliki ketebalan pada daging buahnya. Tapi Bos, bukan ini aja loh alasan Mas Muris dan ayahnya menanam durian jenis ini di sini. Lahan yang berada di daerah Bulurejo, Kabupaten Malang ini ternyata memiliki unsur hara yang bisa membuat rasa durian montong jadi lebih manis loh, Bos. Di sini kalau untuk montong itu bagus. Jadi nanti manisnya keluar, dagingnya itu tebel-tebel. Jadi untuk konsentrasi di kebun kita yang di sini memang dikhususkan montong. Walau katanya durian itu buah musiman, di sini nggak berlaku, Bos. Mas Muris punya cara tersendiri agar stok duriannya selalu ada setiap saat. Doi sengaja menanam pohon duriannya dalam 3 periode tanam, sehingga buahnya bisa dipanen 3 kali dalam setahun. Kalau kalian mau ke sini, catat nih masa panennya. Panen pertama ada di bulan Oktober atau November sampai Januari. Panen kedua mulai bulan Januari hingga Maret. Sedangkan panen ketiga dari bulan Maret sampai Agustus. Mantap! Oh iya Bos, selain jenis montong, di sini juga ada varian lain loh. Seperti durian bawor yang asli Banyumas dan durian musangking yang asli negeri jiran sana. Nah Bos, di sini kita store durian kita. Nanti para pengunjung bisa langsung milih durian. Di sini kita punya beberapa macam durian dari musangking, bawor, dan montong juga, lokal juga ada. Bos, Mincuan mau spill harganya nih. Untuk durian montong, harganya dibanderol mulai Rp80.000 per kilonya. Durian jenis bawor di harga Rp150.000 per kilo. Dan jenis musangking di harga Rp300.000 per kilonya. Kalau untuk durian lokal yang ukurannya lebih kecil, harganya antara Rp50 hingga Rp150.000 per buah. Demi memenuhi permintaan pelanggan, Mas Muris menyediakan durian montong dan bawor sebanyak 1 ton. Dan durian musangking sebanyak 50 kg per minggunya loh. Yang lokal sih nggak kalah sama yang montong ya, rasanya juga enak gitu. Demi kepuasan pembeli, Mas Muris membebaskan para calon pembelinya untuk mencicipi lebih dulu buah yang akan dibelinya. Kalau rasanya belum cocok di lidah, boleh kok pilih lainnya. Tapi sebagai ekspertis durian, boleh dong Mas bagi tips caranya dapat durian yang kualitasnya bagus? Kalau untuk mematang paling sempurna itu masak pohon. Dimana itu nanti kalau durian itu jatuh sendiri. Jadi untuk petani durian pasti semua durian diikat. Kalau udah diikat, kalau udah matang itu dia pasti gantung. Nah itu paling enak Mbak. Jadi nanti dari teksturnya itu kelihatan. Jadi kita kerok-kerok itu ada ruang kosong, terus dicium itu bau wangi durian. Nah itu udah paling maksimal itu. Bos,
Saat ini, Doi dan sang abah masih rajin loh berkeliling kota. Gak hanya demi dapatkan buah dan bibit durian terbaik, tapi juga untuk membuka lahan baru dari kebun wisata durian dan pengembangan wisata lainnya. Mungkin ada perluasan wilayah lah, paling enggak ada rencana kita nanti ada villa, terus ada waterboom juga. Soalnya kita di sini juga mengikuti request dari pelanggan-pelanggan kita. Nah, ini dia salah satu contoh pengembangannya, Bos. Selain berinovasi wisata kebun durian dengan ATV, Mas Muris juga menyediakan cafe and eatery yang menyediakan beragam menu tradisional. Seperti nasi jagung, ikan pepedas, ayam lodo, dan beberapa menu rumahan lainnya. Kalau cuma mau nongkrong-nongkrong cantik, di sini juga ada kok menu minuman serba durian, seperti milkshake dan juga jus. Soal harga jangan khawatir bos, karena kafe ini menyasar target para mahasiswa. Harganya ramah di kantong kok, mulai dari 15 ribuan aja. Siapa sangka ya bos, pepatah itu ada benarnya. Berawal dari hobi suka makan dan berburu durian, sekarang Mas Muris punya lahan kebun durian di mana-mana yang bisa mendatangkan cuan. Jadi, siapa nih yang mau ikutin jejaknya Mas Muris buka kebun wisata durian? Gimana bos, sudah keliling kebun durian saya? Intinya, kalau usaha harus berinovasi dan yang penting cuan bos. Aduh bos, ini mbaknya kenapa? Katanya sih Doi kesini karena lapar. Tapi kok malah jadi kayak uji nyali gini? Apa gegara lidahnya kena tampar sambal tempong Ca Uut? Hihihi. Bos, kalau datang ke Malang, Sego Tempong Ca Uut patut jadi salah satu destinasi kuliner nih. Mau tahu nggak gimana perjalanan kuliner khas Banyuwangi ini sampai bisa viral dan jadi tujuan wisata kuliner? Halo bos, berawal dari kos-kosan, bisnis kuliner ini punya cabang di mana-mana. Simak perjalanannya di Cuan Bos. Wah, ramai ya bos. Padahal ini weekdays loh. Jelang jam makan siang, resto 2 lantai di Jalan Majapahit, Kota Malang ini selalu hampir penuh bos. Baik warlock sekitaran Malang ataupun pendatang datang ke sini karena kepincut dengan kuliner sego tempong bikinan Ca Uut. Bos, yang namanya sambal banyak cabe pastinya pedes kan ya? Tapi kalau makan sambal ini dijamin deh dapat sensasi yang beda dengan sambal umumnya. Jangan heran bos, kalau kuliner ini sensasi pedasnya nampar. Karena emang dah jadi ciri khasnya deh kuliner dari Banyuwangi, yaitu serba pedas. Nah bos, yang bikin beda dari sego tempong lainnya, di sini satu porsi sambelnya pakai 20 cabai, yang bikin rasanya kayak ditempong atau ditampar karena pedesnya. Selain itu bos, perpaduannya dengan tomat ranti asli Banyuwangi membuat sensasi pedasnya bikin segar dan nampar di lidah. Wow! Bagi pelanggan setia di sini, kalau udah suka mah bukannya kapok, tapi malah diulang lagi, balik lagi, dan balik lagi. Kesini kan udah beberapa kali dan emang kayaknya cocok banget di sini buat sarapan atau makan siang juga. Sambelnya bikin nagih kayaknya. Pedesnya itu pedes, dia itu pedes banget, cuman masih bisa dinikmatin. Ya, tapi kalau dihabisin kayaknya enggak. Ini sih definisi cinta mati, tapi takut terlukai ya bos. Oh iya bos, banyak juga para pelanggan yang penasaran dengan sensasi pedasnya si sego tempong ini. Gak jarang ada yang terpaksa menyerah sebelum sambelnya ludes. Duh. Sangka pedasnya itu biasa, kan kita
tahu sendiri satu porsi kita kan 20 cabai. Itu yang mereka buat kaget dan sampai ada yang menangis sampai gitulah. Bos, sajian sego tempong original akan berisi nasi, sayuran, tahu, tempe, ikan asin, dadar jagung, dan tentu saja sambal tempongnya. Paketnya bermacam-macam bos, tergantung lauknya. Ada paket sego tempong yang pakai paru balado, krengsengan daging, tuna, ayam goreng, endok cit, atau dengan lodeh tewel komplit. Oh iya bos, kalau kalian kesininya saat weekend, wajib banget ya reservasi biar kalian nggak kehabisan tempat. Pasti ada waiting list karena lantai atas lantai bawah kita kepake. Itu di jam-jam tertentu biasanya Kak, di jam-jam makan siang. Tapi kalau weekend dari pagi sampai nanti sore sampai tutupan pasti rame. Gak ada berhentinya. Alhamdulillah. Kalau di hari-hari libur besar pasti 2-3 kali lipat pengunjung hari biasa. Siapa sangka bos, dari sebuah tempat tinggal sewa, bisnis kulinernya berkembang sampai sejauh ini. Pelan tapi pasti, setiap hasil yang didapat, Doi kembangkan lagi jadi cabang baru. Dulu kos-kosannya beliau, terus bukalah cabang pertama Sego Sambal. Di Sego Sambal genep 5 tahun bukalah, lahirlah Sego Tempong Becaut ini. Terus akhir itu buka lagi yang di Suhat, alhamdulillah sudah punya 3 cabang. Dan insya Allah buka lagi. Sukses yang diraih Ca Uut sekarang pastinya nggak lepas dari kisah awal saat Doi merintis ya bos. Ca Uut mengawali kisah perantauannya saat Doi bekerja di salah satu hotel daerah Malang bos. Passionnya dengan dunia kuliner membuat Ca Uut berkeinginan memiliki usaha kuliner sendiri. Doi pun mulai merintisnya dengan membuka pesanan pre-order. Semua proses produksinya dikerjakan di kos-kosan tempat Doi tinggal. Beliau dulu emang jurusan tata boga, emang dari dulu suka kuliner dan dia merintis usahanya di sini ya sesuai bakat beliau yaitu tata boga atau kuliner. Sejak 2017 hingga saat ini, usaha kulinernya berkembang pesat loh bos. Hingga akhirnya bisa memiliki 3 resto di Malang. Dan resto Sego Tempong Ca Uut inilah yang punya kesan paling mendalam di antara ketiganya. Ya di sini benar kos-kosannya Ca Uut dulu karena Ca Uut nggak mau melupakan sejarahnya di sini karena baru datang dia di sini. Terus bukalah di sini sampai buka 3 cabang ya alhamdulillah Kak, insya Allah alhamdulillah. Bos, nyata nih, merantau memang dianjurkan loh. Selain untuk melatih dan membentuk karakter diri, merantau juga salah satu anjuran sebagai jalan mencari rezeki. Nah, kalau merantaunya bisa dimaknai dan dijalani seperti pengalaman Ca Uut, cuan pun bakal mengalir tanpa surut, bos. Bagaimana bos? Sudah melihat perjalanan bisnis Sego Tempong by Ca Uut? Namanya bisnis memang tidak mudah, tapi kita jika usaha pasti ada jalan. Intinya konsistensi rasa, pelayanan, dan yang paling penting, cuan bos. Wah, cute-cute banget bos anjingnya. Gemes deh kalau bisa main-main sama Anabul yang segemoy-gemoy ini bos. Kayak boneka hidup. Ini jenis anjing Alaska Malamut ya bos. Biarpun segede-gede gini, anjing ini termasuk anjing yang ramah bos. Dan friendly sekali sama manusia, terutama dengan anak-anak. Saking ramahnya, anjing ini di daerah asalnya, Alaska, berjasa untuk membantu membuka pemukiman dan berperan penting mengangkut pasokan makanan serta korban Perang Dunia Kedua. Wah, superhero nih. Badannya aja yang gede, tapi hatinya Hello Kitty, bos. Salah satu yang jatuh cinta sama keimutan anjing ini adalah Pak Teddy. Alaska Malamut miliknya sampai ikut show di luar negeri dan selalu jadi juara. Mantap! Halo bos, selamat datang di tempat kami, breeder Alaska Malamut terbesar di Indonesia. Kami memulai usaha ini tahun 2013, penasaran? Tetapi cuan bos!
Jauh sebelum pelihara anjing Malamut, di tahun 2008 Pak Teddy ini pernah pelihara anjing husky, bos. Bentuknya emang mirip-mirip, tapi beda ya, bos. Anjing husky punya badan yang lebih ramping dan bulu yang lebih pendek. Kemudian mata husky juga punya warna lebih terang seperti biru atau hijau. Secara karakter juga beda nih, bos. Sebenarnya gini, kalau Alaskan itu sifatnya manja ya. Alaskan ini tuh kalau kita lepasin, ya dia itu jarang kabur. Dia selalu ngintil tuh ngikut kita kemana-mana gitu. Kalau husky dilepasin kabur biasanya. Alaskan tuh katanya butuh tempat yang gede karena anjing besar. Justru salah. Alaskan itu anjing itu anjing yang kalem. Pada saat kita di rumah juga dia bisa tiduran, pengen deket-deket sama majikannya. Untuk kualitas Malamut juga ada bedanya nih, bos. Ada jenis Malamut untuk show dan jenis Malamut untuk anjing peliharaan yang tentu aja bikin harganya juga beda, bos. Kalau untuk di kita di Dream Castle itu kalau yang pet itu harga dari 30 sampai 40. Tapi kalau yang untuk kelas show itu harganya di 50 sampai 75. Wah, harganya bombastis banget ya, bos. Kok bisa beda sih, Pak Teddy? Nah, anjing show ini ya dia harus memiliki tubuh yang ideal, yang bagus, ya kan? Seperti ini, dia punya struktur yang bagus, ya kan? Perbandingannya ya dari kaki, badan, kepala, leher, buntut juga harus melingkar begini. Dia ada lubangnya di sini, ya. Nah, ini kepala juga dia ngelihat ini ada stoppernya harus bagus, giginya pun harus bagus. Setelah melihat begini, nanti akan dilihat juga cara larinya seperti apa. Ya, dia balance nggak kaki depan sama kaki belakang. Kalau yang Alaskan yang pet tuh ya, kalian bisa lihat, ini bulunya panjang banget tuh, ya, panjang banget. Dan dia ini double coatnya nggak terlalu panjang. Yang double coat itu adalah yang menopang bulu biar berdiri. Terlihat banget tuh surainya kemana-mana kan. Pantes, lebih mahal si Malamut Show ya, bos. Karena dari segi fisik banyak yang dinilai. Nggak heran kalau berbagai penghargaan udah banyak diraih Pak Teddy dari anjing Malamutnya. Jadi kita selama main dog show di Indonesia ini kita udah banyak dapet multi best in show, penghargaan yang luar biasa kita udah dapet. Ya Grand Champion udah banyak, apalagi Champion udah banyak banget. Berbekal menang banyak lomba dog show, Pak Teddy jadi punya bekal nih buat ngelatih show anjing yang mau ikut lomba. Pak Teddy melatih fokus dan ketenangan anjing. Salah satunya saat di feeding gini, bos. Kemudian yang dilatih adalah kemampuan berlarinya, bos. Rata-rata anjing show yang udah dilatih, cara berlarinya jadi lebih balance dan saat berhenti, posisi kaki tetap sama. Sudah kayak militer aja ya, bos. Untuk jasa training show ini, Pak Teddy membandrol jasanya mulai dari 4-5 juta rupiah dengan masa pelatihan 3 kali seminggu, bos. Selain menjadi breeder dan membuka jasa training show, Pak Teddy juga membuka jasa grooming anjing, bos. Wah, Pak Teddy banyak dapat cuan nih dari si anjing Malamut. Butuh kesabaran ekstra nih untuk mengeringkan bulu Malamut yang tebal. Proses grooming ini bisa memakan waktu sampai 4 jam. Lama juga ya, bos. Harga groomingnya variatif, mulai dari 350.000 untuk Malamut kecil dan yang besar mulai dari 750.000 sampai 1 juta rupiah, bos. Harga ini bisa dibilang murce ya, bos, dan disarankan untuk grooming cukup 2 kali dalam sebulan. Untuk memelihara anjing Malamut ini, pastiin udara lingkungannya dingin ya, bos. Kalau untuk Alaskan Malamut ini kan dia harus di tempat yang dingin. Kalau di Bandung atau di kita daerah sekitarnya masih nggak usah pakai AC, oke lah. Tapi better kalau di Bandung sekarang udah agak panas pakai AC. Kalau saya di Lembang nggak perlu pakai AC. Tapi kalau di Jakarta itu wajib pakai AC. Kalau nggak nanti heat stroke. Banyak kejadian Alaskan Malamut mati karena mereka itu nggak kuat panas. Makanannya juga kudu diperhatiin, bos. Pastikan kebutuhan kalsium dan vitaminnya tercukupi, biar bodinya tetap fit. Namanya juga anabul alias anak bulu, jadi kudu disayang, layaknya anak ya, bos. Kalau lihat bisnis yang dijalankan Pak Teddy, dari penjualan anjingnya aja bisa dikira-kira ya, bos, omsetnya.
Satu ekor anjing Alaska Malamut Pet aja harganya mulai dari 30 juta. Of course, cuannya lumayan, bos. Belum dari jasa training dan groomingnya. Pasti bisa 3 digit nih omset per bulannya. Mantap. Kecintaan Pak Teddy terhadap anjing emang no play-play. Salah satu anjing Malamut miliknya yang bernama Draco disebut sebagai bapak anjing Malamut nomor 1 di Indonesia, yang kini sudah berusia 11 tahun loh. Wow! Panjang juga ya perjalanan breeder Pak Teddy. Semoga anjing-anjing Malamut Pak Teddy bisa memberi kebahagiaan bagi para pemiliknya. Dan sukses terus ya Pak. Halo bos, kalau kita ingin melakukan segala sesuatu, kita harus dengan sepenuh hati. Sehingga kita bisa membuat segala sesuatu yang kita hasilkan menjadi yang berkualitas. Dan yang penting, cuan bos. Bos, ketika sedang menjalankan usaha atau bisnis, terkadang jalan yang harus ditempuh penuh lika-liku ya. Bahkan jalannya pun terkadang cukup terjal bos. Apalagi ketika berjualan. Setiap harinya pasti dagangan yang laku pun tak menentu. Bikin pusing aja ya bos. Gimana caranya ya agar usaha kita bisa laris manis terus? Nih bos, Mr. Cuan mau ngasih tipsnya. Bos, mau usahanya laris dan manis? Tentu semua bisnis itu ada rahasia dan polanya bagaimana biar bisa laris dan manis. Kita bisa belajar bareng-bareng. Di sini ada tukang soto mie yang awalnya gerobakan tapi bisa bertahan 10 tahun. Bahkan awalnya gerobakan sekarang udah bisa punya kios sendiri. Mari kita belajar bareng-bareng ke bapaknya bagaimana soto mie Bogornya yang dimana-mana pun juga jual yang sama. Tapi di sini bisa bertahan 10 tahun dan bisa laris manis. Ayo kita belajar bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, soto mie asli Bogor yang legend ini Pak. Iya, 10 tahun udah ya Pak ya? 10 tahun. Pak, katanya di sini punya rasa yang spesial. Soto mie sih sama-sama soto mie. Sama. Tapi ini bisa beda banget dari soto mie yang lainnya. Iya. Apa tuh Pak rahasianya Pak? Bisa kita belajar nih. Doa orang tua aja. Doa orang tua. Terus kalau bumbunya katanya juga ada yang beda Pak dari yang lainnya. Sama sih sebenarnya, cuma dikurang-kurangin doang. Oh, itu dia kuncinya. Iya. Bapak tahu nih marketnya orang-orang Cibinong, orang Indonesia. Sebenarnya kalau soto mie yang lain itu mungkin terlalu mendok kali bumbunya. Iya, gitu. Jadi kita taste-nya, rasanya itu diikutin sama selera orang. Nah, biar nggak terlalu mendok gitu ya Pak ya. sip. Gimana Pak sekarang akhir-akhir ini? 10 tahun nih Pak udah jalan kan pasti naik turun. Iya. Sekarang omsetnya lagi bagus apa udah mulai rada sepi? Ya, di situ Pak, saya lagi minta saran dari Pak. Ya. Gimana caranya supaya usaha saya panjang, paling terus. Jadi lebih dari 10 tahun ya? Ya. Kalau bisa selamanya bisa Nah, diturunin itu dia. sama anak cucu? Nah, itu dia. Iya. Sebenarnya Bapak pasti udah tahu nih kuncinya kan sudah sesuai dengan keinginan market. Tadi udah bagus banget tuh Pak. Bumbunya diikutin selera sama orang. Iya. Yang kedua, bikin rame lagi nih Pak orangnya. Mungkin Bapak bisa kasih promo-promo biar Ya. orang datang lagi. Sama Kuncinya yang ketiga, kalau orang sudah datang di sini makan, kasih servis terbaik, Iya. kualitas makanannya dijaga. Siap. Mudah-mudahan nanti kalau andaikan orangnya sudah suka dan mereka balik lagi, itu akan bisa lagi panjang tuh umurnya. Iya. Jadi kalau kunci rame itu ada 2 doang sebenarnya Pak. Yang pertama rame, yang kedua sering. Itu laris manis berarti. Untuk datangin rame, pertama orang yang baru, customer-customer barunya diundang yang rame. Iya. Yang kedua, orang yang sudah nyobain makan, usahakan mereka datang lagi. Jadi kuncinya cuma begitu aja. Nah, biar orang ingat terus soto mie Bapak, mungkin sekali-sekali bisa mulai main di sosial media Pak. Udah mulai ke era digital. Jadi bukan hanya sekedar gerobakan lagi, Iya. zamannya sudah mulai berubah Sudah nih. berubah. Kita mulai main ke sosial media. Mudah-mudahan nanti customer yang datang bukan hanya orang Cipinong, tapi dari mana-mana. Iya. Karena kan Bapak punya resep yang legend banget nih, Iya. yang nggak sama soto mie yang lainnya. Oh gitu Pak, makasih Pak ya. Yap, sama-sama Pak. Ayo Pak, coba saya cobain Pak. Wah, ini ya Pak kuah-kuahnya. Ini bakalan nambah-nambah banyak saya nih.